Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang apa itu protein. Protein ini adalah zat makanan yang berupa asam amino yang berfungsi sebagai pembangun dan pengatur bagi tubuh. Sebagai zat pengatur, tentunya protein ini mengatur proses-proses metabolisme dalam bentuk enzim dan hormon. Untuk jenis-jenis protein itu ada dua, yaitu protein hewani dan protein nabati. Protein hewani adalah protein yang berasal dari hewan, di mana hewan yang memakan tumbuhan mengubah protein nabati menjadi protein hewani. Untuk contohnya yaitu ada daging, ada susu, dan ada ikan. Protein nabati adalah protein yang berasal dari tumbuh-tumbuhan, contohnya jagung, kacang kedelai, kacang hijau, dan jenis kacang-kacangan lainnya yang mengandung protein tinggi. Nah, untuk mekanisme pencernaan protein ini dimulai dari mulut, yaitu semua makanan yang masuk ke dalam tubuh akan dikunyah terlebih dahulu di dalam mulut. Begitu pula dengan makanan yang mengandung protein. Tujuannya untuk apa? Ya, untuk menghasilkan bentuk makanan yang lebih kecil dan halus sehingga memudahkan proses pencernaan. Selanjutnya dicerna jadi bentuk yang lebih kecil di dalam lambung. Setelah tekstur makanan sudah dilumat dan halus dengan sempurna, makanan ditelan sehingga kemudian masuk ke dalam sistem pencernaan di perut. Di sini lambung menjalankan tugasnya dengan menciptakan suasana asam yang akan mengaktifkan enzim protein yang terkandung dalam makanan nantinya akan diubah oleh enzim protes menjadi bentuk yang lebih kecil, yaitu asam amino. Tidak berhenti sampai di situ, enzim pepsin sebagai salah satu enzim protease yang utama juga akan mengubah protein menjadi ukuran yang lebih kecil lagi yang disebut sebagai peptida. Protein telah siap diserap di dalam usus halus. Nah, jika tugas di lambung telah selesai, selanjutnya asam amino akan masuk ke dalam usus halus yang terletak di antara lambung dan usus besar. Di saat yang bersamaan, pankreas akan melepaskan enzim bikarbonat yang bertugas untuk menetralkan partikel asam yang mungkin terbawa dari lambung. Meski dipecah jadi lebih kecil, asam amino dan peptida masih belum bisa diserap. Harus dicerna lagi ke bentuk zat yang lebih sederhana. Proses ini memerlukan bantuan enzim tripsin, kimotripsin, dan karbokispeptidase agar dapat menguraikan asam amino dan peptida. Selanjutnya, bentuk protein yang paling sederhana ini akan diserap oleh dinding-dinding usus halus. Di dinding usus halus ini terdapat bagian yang disebut dengan villi dan mikrofili yang memudahkan penyerapan asam amino. Setelah itu, asam amino akan masuk ke dalam aliran darah bersama nutrisi lainnya yang juga telah diserap oleh usus halus. Aliran darah akan melewati semua sel-sel tubuh dan membagikan asam amino ke bagian yang membutuhkan, termasuk sel otot. Nah, kecuali mulut, lambung, dan usus halus, ada juga loh yang berperan dalam mencerna protein ini, yaitu diantaranya saraf dan hormon. Tentunya protein tidak hanya mengandalkan kerja kerangkaian sistem pencernaan saja. Saraf dan hormon di dalam tubuh turut memiliki andil dalam mengantarkan sinyal dan mengatur kerja organ pencernaan agar menjalankan tugas sesuai fungsinya. Nah, contohnya hormon gastrin yang ada di dalam lambung akan merangsang sel-sel di dalamnya untuk menghasilkan asam. Sementara hormon sekretin berperan dalam mengatur produksi enzim bikarbonat pada pankreas. Begitu juga dengan hormon kolesitokinin yang akan memberi sinyal pada pankreas untuk melepaskan enzim pencernaan di protein dan nutrisi lainnya. Selanjutnya kita akan masuk ke metabolisme protein dan gangguannya. Metabolisme protein adalah proses kimia dan fisika yang mencakup pada perubahan atau anabolisme protein menjadi asam amino dan penguraian atau katabolisme asam amino pada protein. Nah, untuk gangguannya yaitu
penyakit akibat defisiensi protein yang terjadi pada pemasukan protein kurang sehingga kekurangan kalori, asam amino, mineral, dan faktor lipotropik. Akibatnya terganggunya pertumbuhan tubuh, pemeliharaan jaringan tubuh, pembentukan zat anti dan serum protein akan terganggu. Mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan tentang protein. Lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.